Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Larissa Betia melewati renungan firman Tuhan yang mana pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Perjanjian Baru Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hari ini mengangkat tema dalam renungan kebenaran firman Tuhan, menyediakan hati sebagai tempat firman Tuhan ditabur. Saudara jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam alur cerita dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, bercerita tentang bagaimana orang banyak berbondong-bondong dari kota ke kota untuk mengikuti Yesus. Tetapi ada hal yang menarik dari ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus adalah bahwa mereka yang datang itu adalah orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda-beda atau tujuan yang berbeda-beda. Jadi saudara jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saya berbicara tentang karakter, dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Atau dengan kata lain, karakter adalah tabiat, watak, atau kepribadian seseorang. Jadi saudara-saudara jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 4 karakter dari orang-orang yang datang mengikuti Yesus dari kota ke kota itu. Pertama, Tuhan Yesus berbicara tentang ada seorang penabur, di mana penabur itu menaburkan benih, dan benih yang ditabur itu ada yang jatuh di pinggir jalan, kemudian ada yang jatuh di tanah yang berbatu, kemudian ketiga ada yang jatuh di semak berduri, dan yang keempat benih yang ditabur oleh seorang penabur justru jatuh di tanah yang baik. Jadi saudara-saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, benih yang ditabur berbicara adalah tentang firman Tuhan yang disampaikan, yang diberitakan, yang diberikan oleh Yesus. Tetapi disayangkan, benih yang ditabur oleh seorang penabur itu tidak semuanya jatuh di tanah yang baik. Tapi ada jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di semak berduri, dan sangat istimewa jika ia jatuh di tanah yang baik. Saudara-saudara jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, benih yang jatuh di pinggir jalan adalah berbicara tentang orang yang mendengarkan firman Allah. Tetapi firman itu hanya sebentar diam di dalam hatinya, kemudian iblis datang mengambil dan merampas firman itu. Kemudian benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Artinya benih itu tumbuh, tapi benih itu tidak berakar, sehingga benih itu terhimpit di antara batu dan kemudian mati. Dan yang ketiga, benih itu dikatakan jatuh di tengah semak berduri dalam ayatnya yang ke-14. Artinya tentang bagaimana benih itu tumbuh di antara semak berduri. Tetapi oleh berbagai macam kesulitan, pergumulan, tantangan, pencobaan kehidupan ini, benih itu tidak dapat bertahan lama dan kemudian mati. Dan terakhir dikatakan benih itu juga jatuh di tanah yang baik. Artinya benih itu kemudian bertumbuh, disimpan di dalam hati manusia, kemudian dilakukan dan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita ini seperti orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tapi di antara orang yang berbondong-bondong itu, kita seperti orang-orang yang hanya menyimpan benih firman Tuhan itu sebentar saja. Seperti benih yang jatuh di pinggir jalan.
hanya mendapat sedikit tempat di dalam hati kita untuk menyimpan firman Tuhan, tetapi ada banyak hal-hal secara duniawi yang kita lakukan, sehingga kemudian mengesampingkan benih yang seharusnya tumbuh dalam hati dan kehidupan kita. Atau juga seperti benih yang tumbuh di antara batu. Kita hidup sebagai seorang Kristen, kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian datang berbagai macam godaan, katakanlah sakit penyakit, pergumulan ekonomi rumah tangga, bahkan apapun yang menjadi pencobaan dalam hidup kita, kemudian menggoncangkan kita, sehingga kita tidak lagi memiliki akar yang kuat, dan kita tidak bertahan dalam kesusahan dan kesulitan kehidupan ini. Jika demikian, apakah kita seperti benih yang ditabur hanya ada di antara bebatuan yang tidak memiliki akar? Kemudian benih itu pula tumbuh di antara semak berduri. Keadaan persoalan hidup yang menghimpit kehidupan kita. Dan kita pun tidak mampu bertahan dalam kehidupan ini. Hari ini melewati perumpamaan yang telah disampaikan oleh Yesus, mengajarkan kita, sediakanlah hati kita, hidup kita sebagai sarana untuk firman Tuhan ditabur. Tidak lagi di pinggir jalan, tidak lagi di antara bebatuan atau di antara semak berduri. Tetapi sungguh firman Tuhan itu ditabur di dalam tanah hati kita, berakar, dan kemudian menghasilkan buah. Sekalipun goncangan, badai persoalan adalah bagian real dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Kita akan menghadapi setiap persoalan itu karena kita memiliki benih yang sudah ditabur di dalam tanah hati kita, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Jadi mari kita menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup ini. Karena kita memiliki benih, yaitu firman Tuhan, yang sudah ditabur menjadi sumber kekuatan. Dan benih itu telah tumbuh di tanah yang baik. Kehidupan kita yang telah menerima dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Amin untuk firman. Mari kita bersama-sama satu dalam doa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih. Jika hari ini melewati renungan harian dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Kami boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Agar benih firman yang ditabur oleh seorang penabur betul-betul mendapat tempat yang layak di dalam hati dan kehidupan kami. Sehingga benih itu dapat bertumbuh dengan baik, berbuah dalam kehidupan kami. Sekalipun ada begitu banyak badai persoalan yang terjadi, tapi kami tetap kuat bertahan sebab kami memiliki akar yang kuat. Itu dengan tetap mengandalkan Engkau, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, sehingga kami tetap melangkah dalam kesetiaan kepada Tuhan dalam hari-hari kehidupan ini. Dalam keyakinan dan kepercayaan kami, benih yang ditabur itu telah kami terima, telah kami lakukan, dan menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam kehidupan kami. Amin.